Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Selamat pagi anak-anak. How are you there? Bagaimana kabar kalian di sana? As like usual, I always hope that all of you always in a great condition and happy situation. Seperti biasanya, Mister selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Today we are going to continue our study, that is English. Continue to lesson 5, and the topic is will versus be going to, and then suggestion. Let's look the menu here. The menu of this lesson, ya, ada KI, KD, indikator, materi, materi 2 dan sebagainya. Let's open KI and KD. Kompetensi inti dari pelajaran yang kelima ini adalah memahami teks fungsional pendek dan deskriptif bergambar sangat sederhana dalam konteks sekitar peserta. Ya. Kemudian kompetensi intinya juga adalah membaca nyaring teks fungsional pendek sangat sederhana dengan ucapan dan intonasi yang tepat dan berterima. Kompetensi dasar dari pelajaran yang kelima ini ya ada 4 di sini, kita bisa lihat. Kemudian kita lanjutkan saja. Okay, students are able to know what is to be in future tense. Yang pertama akan kita bahas yaitu apa sih to be itu. Kemudian students are able to use will and be going to in the different situation. Siswa mampu menggunakan will dan be going to dalam situasi yang berbeda. Dan yang ketiga adalah students are able to make a suggestion. Siswa bisa membuat saran both orally or written, baik itu secara ucapan atau tertulis. Kita kembali ke home. Kemudian kita lihat indikator dari materi ini. Indikatornya adalah seperti yang sebelumnya tadi, students are able to know to be, then students are able to know when they use will and be going to. Students are able to make a suggestion using some expressions. Kita kembali ke home. Materi yang pertama kita buka ya. To be. Apa sih itu to be? Ya, to be adalah sebuah kata kerja bantu atau dinamakan auxiliary yang digunakan untuk menunjukkan suatu subjek atau pelaku dan pola kalimatnya atau tense. Nah, to be sendiri itu bisa mempunyai arti 3 ya, adalah secara garis besar. Yang pertama yaitu artinya adalah, yang kedua merasa, yang ketiga di, ter atau ke. Contoh yang pertama yang berarti adalah. Contohnya she is a nurse. Dia adalah seorang perawat. Contoh yang artinya merasa. Dia diartikan merasa karena berhubungan dengan panca indera. Sebagai contoh di sini I'm happy. Kemudian diartikan di, ter atau ke. Contohnya my mom is called by her friends. Ibu saya dipanggil oleh temannya. Di sini diartikan di atau ke ini dalam kalimat pasif. Kita lanjutkan. Kemudian jenis-jenis to be. To be ya atau kata kerja bantu tadi itu ada 3 macam ya. Ada to be present yaitu berupa is, mr yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian to be past yaitu was, were. Kemudian to be past participle have, has dan had. Jadi kalian jangan bingung kalau misalkan ada was going to, were going to dan sebagainya, karena memang be di situ bisa diisi sesuai dengan tense-nya.
kita kembali ke sebelumnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu will versus be going to. Penjelasannya, kalau will is used when we decide to do something at the time of speaking spontaneously. Jadi will itu digunakan ketika kita ya memutuskan sesuatu pada saat kita berbicara atau spontan. Itu menggunakan will. Sedangkan kalau going to is used when we decide to do something before we talking about it. Kalau going to itu digunakan ketika kita memutuskan sesuatu untuk melakukan sesuatu sebelum kita membicarakannya. Ya. Ciri-cirinya kalau will spontan, kalau going to direncanakan sebelumnya. Ya, intinya seperti itu. Contoh di sini, it is raining hard. Atau heavy rain. Wah, hujan deras. I will wear my raincoat. Saya akan kenakan atau saya akan pakai jas hujan saya. Sedangkan contoh yang going to, have you decide where to go? Sudahkah kamu putuskan kemana kamu akan pergi? Yes, I'm going to go to Bali. Ya, saya akan pergi ke Bali. Nah, di sini perbedaannya ya. Jadi ada rencana sebelumnya. Kemudian kalau will itu spontan. Ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu suggestion. Bagaimana sih membuat suggestion atau saran ya? Should itu biasanya kita gunakan untuk memberikan saran, advice atau masukan ya, atau suggestion. Nah, selain should ada juga yang lain yang bisa kita gunakan ya, ini seperti suggest, why don't you, you could, have you tried. Contohnya yang should, you should bring a small suitcase ya, kamu seharusnya membawa ini. Kemudian suggest, I'd suggest you, saya menyarankanmu wear your jacket, untuk memakai jaket. Why don't you check to the doctor? Kenapa tidak kamu coba cek ke dokter? You could stay at home. Kamu seharusnya tetap di rumah. Have you tried to do the life worksheet? Sudahkah kamu coba life worksheet? Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang kita bisa gunakan untuk membuat suggestion atau saran. Nah, that's all our lesson today. I hope, although this is short explanation, you understand with my explanation ya. Mister harap kalian bisa memahami penjelasan singkat dari Mister. Dan untuk latihan yang ada di buku, Mister akan cantumkan link di kolom deskripsi atau pada deskripsi video. Nanti kalian tinggal klik di situ untuk mengerjakannya dan melihat langsung hasil dari tugas yang kalian kerjakan. Thank you very much for your attention. See you again to the next video. Always keep your spirit and don't forget for praying 5 times and reciting. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.